Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi samiul alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alim ulama, para orang tua kita, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah salat Isya dan Tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tentu saja kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di malam yang ke-26 insyaallah ya, beberapa hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita masih tetap istiqamah. Kita istiqamah dalam rangka melaksanakan ibadah Ramadan. Rangkaian ibadah Ramadan, baik itu puasa di siang hari maupun qiyamatul lail di malam harinya. Mudah-mudahan amal ibadah kita yang sudah 25 kita laksanakan ini selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan seringnya kita melafazkan salawat kita mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala pada masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah salat Isya dan Tarawih Masjid Darussalam yang saya hormati, saya muliakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 186 yang saya bacakan tadi. Fa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an. Yang terjemahannya, apabila hambaku bertanya tentang aku, kata Allah, katakan hai Muhammad, aku itu dekat. Kemudian uji budak watad da'i iza da'an, akan aku kabulkan segala permohonan dan doanya. Ya. Uji budak watad da'i iza da'an falastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, dan hendaklah dia melaksanakan kewajibannya kepadaku dan beriman kepadaku. Mudah-mudahan dia mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah salat Isya dan Tarawih yang diberikan Allah. Dari ayat itu dapat kita pahami bahwa kita kalau berdoa, apalagi di bulan Ramadan ini, kata Allah pasti akan aku kabulkan. Jadi tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Kalau berdoa pasti dikabulkan. Uji budak watad da'i iza da'an. Allah pasti akan kabulkan. Ya. Fa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya tentang aku. Umpamanya kita bertanya di mana Allah? Katakan hai Muhammad, aku itu dekat, kata Allah. Bahkan dalam suatu ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku itu kedekatanku dengan hambaku itu seperti urat lehernya. Artinya tidak ada batasnya antara hamba dan Allah. Ya. Dan Allah pasti kabulkan doa kita. Apalagi di bulan suci Ramadan. Doa yang pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada 3. Pertama, doa orang tua kepada anaknya. Yang kedua, doa orang yang berpuasa. Ya, sehingga dia berbuka. Dan ketiga, doa orang yang terzalimi. 3 itu doa yang tidak ada batasnya antara manusia dan dengan Tuhan. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah salat Isya dan Tarawih yang diberikan Allah. Cuman dalam realitas sehari-hari, faktanya sering kita berdoa kan, tapi kayaknya jarang yang terkabul. Kita sering doa supaya kita kaya, Allahumma ya ghani ya hamid, tapi nggak kaya gitu. Ya, bahkan susah hidupnya, apalagi sekarang ya, nior murah, ya apalagi
Jadi kita minta sukses, nggak sukses-sukses. Kita minta pintar, nggak pintar-pintar. Nah, padahal tadi Allah berjanji, kalau Allah sudah berbicara, pasti keimanan kita pasti. Tapi faktanya tidak demikian. Bagaimana kita memahami ayat ini? Allah mengatakan pasti akan dikabulkan. Maka para ulama telah menyusun ya teorinya bahwa Allah mengabulkan doa hambanya itu dengan versinya Allah, bukan dengan kehendak manusia itu sendiri. Jadi Allah tetap kabulkan, tapi dengan cara Allah, bukan dengan cara yang kita mau. Allah punya kehendak, kita juga punya kehendak, tapi kehendak Allah lah yang terlaksana. Maka para ulama mengatakan ada 4 cara Allah mengabulkan doa hambanya. Bagaimana cara? Yang pertama, Allah kabulkan dengan cara cash. Cash itu langsung dikabulkan. Kayak tadi ya, doa orang yang terzalimi itu bahaya itu. Doanya pasti dikabulkan. Maka jangan berlaku zalim kepada orang lain. Kalau berlaku zalim, langsung Allah kabulkan doanya. Doa orang yang berpuasa. Ya, maka kalau kita berpuasa, jangan mau buka itu jangan diam-diam aja. Mari berdoa, pasti Allah kabulkan. Nah, tapi cara Allah bukan dengan cara manusia. Jadi pertama Allah kabulkan doa kita dengan cara langsung dikabulkan. Itu cara pertama tapi. Biasanya orang-orang yang dikabulkan dengan cara cash ini, dengan cara langsung dikabulkan adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Para alim ulama yang tidak para muhibbin, para wali-wali Allah, itu doanya langsung dikabulkan. Kemudian cara yang kedua, Allah kabulkan doa hambanya dengan cara menunda. Nah ini sering. Allah kabulkan tapi caranya tidak langsung gitu. Nah, kita berdoa, ya Allah, jadikanlah anak saya anak yang saleh, anaknya nakal. Allah tak kabulkan. Jangan seuzan dulu. Allah kabulkan tapi dengan cara ditunda. Bisa jadi nanti ketika kita sudah meninggal, baru anak kita sadar dan menjadi orang yang saleh. Banyak kasus seperti ini terjadi, terutama anak-anak orang alim biasanya, nakal itu, anak-anak ustadz, anak-anak kiai. Tapi setelah orang tuanya meninggal, baru dia sadar dan dia biasanya menjadi ulama juga. Nah, jadi jangan menganggap bahwa ketika doa tidak dikabulkan Allah, Allah marah kepada saya, Allah tidak mengabulkan doa saya. Allah kabulkan, tapi dengan cara ditunda. Kemudian yang ketiga, cara Allah mengabulkan doa hambanya dengan cara mengganti. Nah, ya. Kita minta sukses supaya kaya, ternyata nggak kaya-kaya sampai meninggal. Ternyata kaya hati rupanya, bukan kaya harta. Ada anak muda berdoa kepada Allah supaya dia dapat jodoh dan jodohnya sudah jelas, tapi ternyata ditolak. Wah, Allah tidak ngabulkan. Jangan dulu. Allah kabulkan tapi dengan cara mengganti. Diganti dengan cara yang lain. Karena Allah Maha tahu dan kita tidak tahu yang terbaik bagi kita. Asa an tuhibbu syai'an huwa syarrul lakum, asa an takrahu syai'an huwa khairul lakum. Boleh jadi kata Allah yang menurut kamu itu baik, tapi tidak baik bagimu. Boleh jadi yang menurut kamu itu tidak baik, tapi baik bagimu. Allah tahu dan kamu tidak mengetahuinya. Jadi ada istilah bahasa sehari-hari kan, apa yang terjadi hari ini itulah yang terbaik. Apa yang terjadi hari ini, kita bersyukur itulah yang terbaik. Karena Allah yang tahu yang terbaik bagi kita. Umpamanya kita minta kaya, tak pernah kaya-kaya. Karena Allah tahu bahwa kalau kamu jadi orang kaya, mungkin kamu sombong. Mungkin kamu bermaksiat. Kan begitu. Logikanya seperti itu. Jadi Allah tidak kabulkan doa kita, Allah ganti dengan yang lain. Maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan tidak mengabulkan, tapi Allah mengganti dengan hal yang lain, yang lebih baik. Allah tahu bahwa kita tidak tahu. Nah, kemudian yang terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa hambanya. Yang keempat itu dengan cara tidak mengabulkan. Gimana caranya tuh? Allah mengabulkan doa kita dengan cara tidak mengabulkan. Artinya apa? Allah ganti dengan pahala di akhirat nanti. Jadi dengan panah seuzan kepada Allah bahwa ketika kita berdoa, doa kita tidak pernah terkabul umpamanya. Yakinlah bahwa Allah mengabulkan doa kita dengan cara ya tadi, dengan cara yang empat itu terakhir tidak dikabulkan sama sekali, tetapi Allah ganti dengan pahala. Ya, karena kita orang yang beriman bahwa pahala
itu adalah motivasi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya supaya kita selalu berdoa kepadanya. Artinya bahwa di bulan Ramadan ini, apalagi di akhir Ramadan ini, ya istiqamah kita diuji, apalagi malam ini ada bola ya. Yang hobi bola itu bisa salat. Nah, maka mari kita tetap istiqamah, walaupun rasanya doa tidak terkabul, maka teruslah berdoa karena Allah pasti mengabulkan doa. Fa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Bila hambaku bertanya tentang aku, katakan aku itu dekat dan pasti akan aku kabulkan doanya, kata Allah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Maka mudah-mudahan selalu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan kesehatan, keselamatan, dan mendapatkan istiqamah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.